underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, KPK menyampaikan info ke Badan Gizi bahwa ada yang menyunat MBG menjadi Rp8.000. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Wah. Ini yang nyunat menjadi 8.000 ya. Itu anggaran untuk makan siang gratis. Itu makan siang bergizi gratis. Itu kan anggarannya 10.000. Ya. Ya itu pas lah. Ini disunat jadi 8.000. 2.000-nya masuk kantong. Ya. Ini sebetulnya boleh dikatakan bahwa yang menyunat ini adalah pengkhianat bangsa. Karena tujuan dari makan siang bergizi gratis tadi itu adalah kita sadar, pemerintah sadar bahwa sekarang Indonesia itu banyak terjadi stunting. Stunting itu adalah anak-anak kita itu kekurangan gizi. Sehingga dikhawatirkan anak tersebut tumbuh tidak sempurna, terutama di otaknya. Jadi nanti kalau dia bertumbuh jadi dewasa, udah terlambat kan. Pertumbuhan otak itu kan pada saat umur anak-anak ya, belum akil balik begitu. Nah, itu orang itu menjadi tidak cerdas. IQ-nya menjadi di bawah rata-rata. Nah, sekarang kita bayangin, kita ada berapa puluh juta anak-anak kita. Kalau ini tidak betul-betul diatasi masalah stunting, ini 20 tahun kemudian itu Indonesia dipenuhi dengan orang-orang yang IQ-nya di bawah rata-rata. IQ jongkok gitu ya istilahnya. Jadi gimana? Kan ide dari pemerintah ini betul. Nah sekarang kalau makanan gizi dengan jatah yang pas 10.000 perak, itu berani dikorupsi 2.000. Ini ya kebangetan toh. Kenapa korupsi ini kira-kira bisa terjadi terus-menerus bahkan sampai ke sektor MBG ini, Om Bob? Ya, ini terpulang dari kalau kita lihat catatan-catatan kemarin. Korupsi di Indonesia itu kan kalau menurut risetnya luar negeri itu kan sudah termasuk papan atas. Wow, prestasi. Ya, sampai di sini ada yang namanya apa itu? Legium korupsi kan. Siapa yang menduduki korupsi paling tinggi, misalnya IKTP, terus Pertamina, terus apa ya, itu macam-macam. Jadi ada Indonesia itu terkenal punya legium, bukan sepak bolanya, tapi legium koruptor ya. Nah itu kita harus lihat ke belakang. Ini korupsi di Indonesia itu kalau koruptornya ketangkep itu hukumannya ringan, maka terjadilah budaya korupsi. Orang berlomba-lomba untuk mencari kesempatan bagaimana bisa dapat duit untuk dikorupsi. Anggaran yang dapat dikorupsi itu bagaimana? Nah, termasuk ini. Dia korupsi ratusan miliar, puluhan miliar, hukumannya 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang bebas. Ya kan? Kalau sudah dihukum dalam beberapa kesempatan dapat keringanan. Ya, kalau udah didok naik ke pengadilan tinggi mungkin didok lebih rendah. Ya, setelah itu kalau sampai kasasi rendah lagi. Ini kejadi kasat mata sekali ini kalau seperti ini. Jadi memang dunia yang menyangkut soal korupsi ini baik dari pejabatnya, sorry ya bukan pejabatnya, oknumnya ya. Nanti kalau bilang pejabatnya salah kita ya. Oknum-oknum dari seluruh lembaga-lembaga yang menangani korupsi ini sudah nggak benar. Jadi oknum-oknum ini harus dicuci bersih, dibersihkan. Ya seperti sapu itu kalau kotor mana bisa bersihin lantai yang kotor. Jadi sapu itu harus bersih dulu. Jadi ini oknum-oknum yang menyangkut pekerjaan membasmi koruptor ini ya harus dibersihin dulu. Apakah kira-kira ada jalur darurat yang bagus untuk mengatasi ini? Untuk stunting ini kan memang nggak bisa buat main-main ya. Kalau ini berkelamaan 10.000 nanti dipotong 2.000. Kalau ini tidak ada tindakan yang benar, yang drastis, mungkin besok dipotong lagi 2.300. Ya nanti lama-lama cuma dapat 5.000. Anggaran pemerintah banyak, tetapi yang dirasakin oleh rakyat itu menjadi tidak ada artinya. Ya sebetulnya paling bagus ini ya
langkah yang diamankan terbagus itu di samping nanti itu ya hukum-hukum itu harus benar ya. Ini adalah jangan diberikan secara terpusat. Tapi lebih bagus dana untuk makan siang bergizi gratis ini diberikan ke kepala sekolah masing-masing. Ya, kepala sekolah. Kalau sekolahnya itu dia ada muridnya 500 orang, ya udah 500 kali 10.000 kali 1 hari. Ya, kalau sekolahnya 5 hari ya kali 5 hari seminggu, kalau 6 hari 6 hari. Terus kasihkan kepada kepala sekolah. Tapi jangan diutang ya. Itu kemarin katanya kalau sudah selesai makan siangnya itu para suppliernya itu baru dibayar kira-kira 30 atau 40 hari kemudian. Jangan ya, ini nggak punya duit nih. Ya, jadi harus diserahkan kepada kepala sekolahnya dengan catatan harus jatah 10.000 itu harus benar. Itu ya. Jadi kepala sekolahnya juga kepengen anak didiknya itu betul-betul ada gizi kan. Nah, tapi dengan catatan, kalau you berani melanggar ketentuan ini atau berani manipulasi atau korupsi, maka sang kepala sekolah tadi itu yang harus bertanggung jawab. Bisa masuk penjara, bisa dipecat. Ya, tapi harus masuk penjara. Ini lebih bagus. Jadi yang ngawasin ini adalah masing-masing kepala sekolahnya. Nah, sekarang nggak cuman begitu. Juga pihak tadi itu siapa? Lembaga yang ngawasi ini kan lembaga gizi tadi itu. Nah, mereka harus bisa ngirim untuk supervisi apakah memang ini dilakukan dengan baik. Bisa dia orang sendiri, bisa minta tolong sama orang-orang masyarakat yang ada di kota setempat yang dianggap mau membantu ya. Untuk melihat memang betul nggak sekolah ini gizinya betul? Memang betul nggak di sini tuh gimana? Jadi masyarakat juga dilibatkan. Ya, kalau ini lebih mudah ya. Ya, tidak selalu harus suppliernya minimum harus bisa menyediakan 3.000 paket. Nah, itu bukan UMKM lagi. Jadi ini yang harusnya pengatasi untuk masalah ini secara darurat yaitu dulu. Ya, kepala sekolah. Toh sekarang gampang. Ya, sebetulnya ngecek tuh gampang. Pada saat masak suruh video, kirim videonya ya pakai handphone. Sebetulnya teknologinya ada, cuman kita mau atau tidak. Ya, departemen pendidikan yang ada di pusat itu kan ya banyak orang. Kan ya tiap hari kan tidak sibuk dari pagi jam 7 sampai sore jam 4 kan. Lah, kasih tugas berapa orang untuk memantau pakai video, pakai internet. Itu sebetulnya adalah salah satu cara yang praktis dan bisa membantu masalah korupsi makan siang gratis ini untuk sementara. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.